Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 struktur dan fungsi tumbuhan dengan saya sendiri Aisyah Nuraini dengan 24231003. Saya Aulia Sandi Orifa dengan NIM 24231006. Saya Aristina Febri dengan NIM 24231115. Baiklah teman-teman semuanya, kami akan melakukan pengamatan gerak pada tumbuhan gerak diktinasti. Selamat menyaksikan. Gerak diktinasti pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Klasifikasi putri malu. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, klasis Magnoliopsida, ordo Pabales, familia Fabaceae, genus Mimosa, spesies Mimosa pudica. Gerak pada tumbuhan adalah respon tumbuhan terhadap rangsangan dari lingkungan. Gerakan ini dapat berupa perubahan posisi atau bagian tubuh tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada gerak tropisme. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang kedua yaitu ada gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak menuju atau menjauhi gravitasi akar tumbuhan, biasanya bergerak menuju pusat gravitasi, sedangkan batang bergerak menjauhi gravitasi. Yang ketiga yaitu ada hidrotropisme. Hidrotropisme ini merupakan gerak akar menuju sumber air. Selanjutnya yaitu ada tigmotropisme. Gerakan ini merupakan gerak yang sentuhan seperti sulur tanaman yang melilit benda di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak tubuh yang bergantung pada arah datang rangsangan. Selanjutnya yaitu ada seismonasti. Seismonasti ini adalah gerak karena sentuhan atau getaran seperti daun putri malu yang menutup saat disentuh. Selanjutnya yaitu ada fotonasti. Fotonasti merupakan gerak bunga yang mekar karena pengaruh cahaya seperti bunga pukul 4. Selanjutnya yaitu ada termonasti. Termonasti ini merupakan gerak karena pertumbuhan suhu seperti bunga tulip yang membuka saat udara hangat. Yang ketiga yaitu ada gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak perpindahan seluruh bagian tumbuhan atau sel ke arah tertentu akibat rangsangan. Percabangannya yaitu ada fototaksis. Fototaksis adalah gerak kloroplas menuju cahaya dalam sel tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ada kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak sel spermatozoid pada tumbuhan lumut menuju sel telur karena adanya zat kimia. Yang keempat yaitu ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tumbuhan akibat perubahan kadar air dalam jaringan. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai gerak nasti. Lebih tepatnya pada gerak diktinasti. Diktinasti adalah salah satu jenis gerak nasti pada tumbuhan yang terjadi sebagai respons terhadap rangsangan berupa perubahan intensitas cahaya. Gerak ini disebut juga sebagai nasti tidur karena umumnya terlihat pada daun-daun yang menutup atau menggulung saat malam hari dan membuka kembali saat pagi hari. Contohnya pada daun putri malu atau dalam bahasa Latin yaitu Mimosa pudica. Daun menutup di malam hari untuk mengurangi kehilangan air.
Bahan-bahan yang kami gunakan yaitu kertas HPS, spidol, karton, dan batu. Siapkan 2 sampel tanaman putri malu yang memiliki ukuran dan kondisi yang sama. Yang kedua, beri label pada masing-masing sampel agar mudah digunakan, misalnya sampel A dan sampel B. Yang ketiga, letakkan sampel A di tempat yang terang dan terbuka. Selanjutnya, letakkan sampel B dalam kotak karton yang gelap. Setelah 30 menit, amati apa yang terjadi pada sampel A dan B. Yang terakhir, catat hasil pengamatan. Kami memberi label A pada sampel yang diamati di bawah sinar matahari. Selanjutnya, kami memberikan label B pada sampel yang tidak terkena cahaya matahari. Kami menggunakan karton untuk menutupi tanaman putri malu agar tidak terkena cahaya matahari. Setelah 30 menit, kami mengamati kembali tumbuhan putri malu yang diberi sampel A. Kami juga mengamati tumbuhan putri malu yang kami beri sampel B. Setelah 30 menit, kami mengamati kembali hasil pengamatan kami. Pada daun yang terpapar sinar matahari, daunnya tetap membuka. Sedangkan pada daun yang kami tutupi dengan kardus, daunnya menyusut atau menggulung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada malam hari. Adapun kesimpulan para pengamatan kami tentang teknik dinasti pada kali ini yaitu yang pertama, deteksi perubahan cahaya. Tanaman merespon perubahan intensitas cahaya seperti saat malam tiba. Yang kedua, perubahan ion di sel pulvinus. Perubahan cahaya memicu pergerakan ion, terutama ion kalium dan ion klorida. Yang ketiga, perubahan tekanan turgor. Gimana ya cara daun putri malu menutup saat tidak terkena cahaya? Daun putri malu atau Mimosa pudica menutup saat tidak ada cahaya melalui mekanisme yang disebut dengan nasti, khususnya niktinasti. Ini adalah respons gerakan tumbuhan terhadap rangsangan gelap atau kondisi malam. Berikut mekanismenya. Yang pertama ada perubahan turgor pada pulvinus, yaitu di dasar tangkai daun putri malu terdapat struktur khusus yang disebut pulvinus. Ketika tidak ada cahaya, terdapat perubahan tekanan turgor di sel-sel pulvinus. Sel bagian bawah kehilangan air atau turun turgor, sementara sel di bagian atas tetap penuh air atau tinggi turgor. Yang kedua, hormon dan jam biologis. Respon ini dipengaruhi oleh fitohormon seperti auksin dan ritme sirkadian tumbuhan yang membuat daun menutup secara alami di malam hari, bahkan tanpa adanya rangsangan luar. Yang ketiga, efisiensi energi. Penutupan daun membantu mengurangi kehilangan air atau transpirasi dan melindungi daun dari gangguan lingkungan herbivora saat kondisi gelap. Proses ini merupakan adaptasi untuk mendukung kelangsungan hidup daun putri malu di habitat alaminya. Bagaimana sih mekanisme membukanya daun dari putri malu saat terkena cahaya matahari? Nah, mekanisme pembukaan daun putri malu terjadi saat tekanan turgor di sel-sel pada pangkal daun atau fil pulvinus kembali meningkat. Setelah rangsangan berakhir, ion-ion seperti kalium kembali masuk ke dalam sel. Ini menyebabkan air ikut terserap melalui osmosis. Akibatnya, sel-sel pulvinus menjadi kaku kembali dan daun membuka secara perlahan ke posisi semula. Proses ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mekanisme penutupnya.